Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Ya, namun demikian Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Selain itu, Kejagung juga masih mempelajari status tersangka yang dikeluarkan Polri untuk Febri. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas, sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Kita sudah menyiapkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari. Nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima. Ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen. Belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Kami melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Jadi Febri Adriansyah tersangka atau saksi? Nah, status Febri Adriansyah ini ramai dibicarakan. Usai Kejaksaan kemarin sempat menyatakan membuat 3 sprindik baru dan 2 TSK menjadi saksi. Jadi hari ini ditegaskan status FA masih tersangka. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Nah, pernyataan ini nih yang membuat heboh kemarin. Kalau diulangi, kalimat jawaban dari Pak Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, di mana pertanyaan wartawan adalah, artinya dari sprindik baru 2 orang itu apakah masih saksi, Pak? Jawabannya, iya, diantaranya disebut oknum. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Sebut oknum salah satu. Lalu dari pernyataan itu memunculkan asumsi, berarti Febri Adriansyah berganti status menjadi saksi. Loh, kok bisa? Netizen heboh dan ramai-ramai membuat komentar terkait hal ini. Bagaimana bisa? Padahal sebelumnya Polri sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ketika netizen heboh, video-video reaction tentang hal itu bermunculan, ada kabar baru lagi. Malam tadi, Kejaksaan Agung menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berstatus tersangka. Dalam surat resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditegaskan bahwa status Febri Adriansyah masih tersangka. Loh, jadi statusnya tersangka atau saksi nih? Maunya apa? Ya, pembatalan status tersangka memang harus melalui proses peradilan ya. Namun ketika diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan dan dengan sprindik baru, apakah artinya status tersangka otomatis bisa jadi saksi gitu? Sempat membuat heboh perubahan status Febri Adriansyah menjadi saksi, kejaksaan buru-buru kembali menegaskan Febri Adriansyah statusnya masih tersangka. Jadi saksi atau tersangka? Yang mana nih?
Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Pak Fikar. Selamat sore, Mas. Oke. Ya, Pak Fikar udah lihat videonya tadi barusan ya. Ya. Jadi, aduh, harapannya kan mau transparan semua nih, Pak ya. Ya, Ini betul. belum persoalan emasnya dari mana, uangnya dari mana, uang dolarnya dari mana gitu ya. Ini udah naik turun aja ini statusnya, Pak Febri Adriansyah. Menurut Anda ini Ya. ada apa sih kira-kira? Maksudnya emang boleh gitu Pak kalau ada pengalihan gini, walaupun ini kata pengalihan ini juga menjadi persoalan ya. Ya. Lalu statusnya Ya. jadi downgrade gitu. Ya, oke. Jadi yang harus dipahami itu begini. Proses perkara pidana itu dimulai dari proses penyelidikan. Nah, penyelidikan itu tugasnya adalah memastikan atau mencari dan memastikan ada sebuah peristiwa, ya, dan peristiwa itu adalah peristiwa pidana. Nah, kalau peristiwa bisa banyak, ya, bisa peristiwa perdata, peristiwa kalau dari perspektif hukum bisa peristiwa administrasi negara dan sebagainya. Nah, tapi di dalam perkara pidana yang namanya penyelidikan itu mencari dan memastikan ada suatu peristiwa pidana. Itu dulu. Nah, begitu diketahui ada peristiwa pidana, maka ditingkatkan itu menjadi penyidikan. Ya. Nah, penyidikan, dan di penyidikan itulah kemudian Ya. dikumpulkan alat-alat bukti. Alat bukti itu saksi, ahli, surat, ya, tindak pidananya menjadi terang. Oh, ternyata seperti ini tindak pidananya. Barulah ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, biasanya tersangka, bukan biasanya, kebanyakan atau mayoritas tersangka itu adalah berasal dari salah seorang saksi, gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam kasus diulangin ini, dari salah seorang mana Pak? saksi. Halo? Oke, saksi. Ya. Halo? Saksi ya. Jadi, ya. ya, alat kan yang disebut alat bukti itu pemeriksaan saksi, Ya. ahli, bukti surat. Betul. Ya, baru ditemukan tersangkanya. Jadi mencari alat bukti dulu, mengumpulkan alat bukti, tindak Ya. pidananya menjadi terang, baru ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, itu di tingkat penyidikan. Artinya apa? Artinya itu adalah kewenangan kepolisian, kewenangan penyidik, gitu. Ya, Ya. dalam tindak pidana umum ini kewenangan penyidik maupun dalam tindak pidana khusus. Tetapi dalam tindak pidana khusus, ya, termasuk korupsi, Ya. jaksa juga bisa jadi penyidik, ya, jaksa juga bisa jadi penyidik. Nah, karena itu ketika polisi menyerahkan berkas ke kejaksaan, gitu ya. Nah, entah dia tadi ada permintaan maaf, saya lihat videonya, entah dia lupa, entah gimana, masih menempatkan FA ini yang di polisi sudah dikualifikasi sebagai tersangka kembali menjadi saksi, kan begitu, ya. Tapi kemudian diralat, ya, kembali menjadi tersangka. Nah, mestinya ketika polisi atau penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka, gitu ya, maka kejaksaan dalam kualitas apapun, maksud saya baik dalam kedudukannya sebagai penyidik juga maupun sebagai penuntut umum, maka seharusnya sementara menetapkan dulu itu sebagai tersangka, ya. Ya, tersangka yang di polisi akan tersangka juga di kejaksaan, mestinya seperti itu, gitu. Ya, bahwa kejaksaan punya kewenangan menyidik juga, gitu ya, selain menuntut, ya oke, gitu. Tetapi kewenangan menyidik jaksa juga harus disinkronkan dengan hasil penyidikan yang dari kepolisian. Nah, karena itu kan kemudian minta maaf tuh, ya, minta maaf bahwa status Febri itu akhirnya ya juga tersangka, gitu. Nah, yang terjadi itu sebenarnya. Nah, Iya. tugas Tapi gini kejaksaan. Pak, kita ini Ya. kan kita tahu lah ya Pak, maksudnya di dalam